Siliono dan kawan-kawan. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SIP Negeri 1, yang terhormat Bapak Dr. Suparno MPD, yang saya hormati Pak Wakil Kurikulum Bapak Hermawan Badri SAG MPDI, Bapak-bapak Wakil di SIP Negeri 1 Wonogiri beserta yang saya banggakan dan saya muliakan Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMP Negeri 1 Wonogiri. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini mengawali pertemuan kita, tidak akan lupa senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita. Syukur alhamdulillahirobbilalamin atas segala nikmat yang telah kita terima, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diizinkan bersemoga bersama di ruang guru ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan kesehatan, keceriaan, kebahagiaan senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan untuk kita juga untuk keluarga kita tercinta di rumah. Itu nih Bapak Ibu. Allahumma amin. Gesek, asing difoto kalau tak bagus-bagus gesek. Oh alah, dewasaku mepe untuk. Baik. Ibu Bapak yang menghormati, kami tim MPP Bahasa Indonesia mengawali kegiatan diseminasi praktik baik pada siang hari ini. Ini adalah presentasi yang pertama. Harapan kami dengan paparan kami nanti, saran, masukan, kritik membangun dari Bapak Ibu sangat kami harapkan. Apalagi kalau memang nanti apa yang kami praktikkan nanti bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran yang lain, atau mungkin Bapak Ibu guru mata pelajaran yang lain berkenan memberikan sumbangsih demi kebaikan MGMP kami, insya Allah kami akan menerima dengan legowo. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, kami dari tim MPP Bahasa Indonesia, saya selaku Ketua MPP Sekolah sekaligus moderator pada siang hari ini. Kemudian guru model kami adalah yang terhormat Ibu Pratiwi Widi Astuti SPD. Mengapa beliau? Karena beliau yang paling sepuh. Jadi biasanya nak urut Indo gawean nih, nek niki boten. Jadi salut, semangat sip untuk Ibu Pratiwi Widi Astuti. Oh siap. Orang perkara sepuh tapi nyontoni, ya kan, didik sumben generasi penerusnya biar lebih bagus lagi. Kemudian berikutnya selaku observer yang bertugas melaksanakan supervisi pembelajaran Bapak Saryanto SPD. Kemudian untuk penyedia file PPT dan presentasi video foto Bapak Giri Sarwono MPD. Kemudian kolaborator ada Ibu Endang Wahyuningsih SPD yang alhamdulillah hari ini beliau berulang tahun. Mudah-mudahan keselamatan, keceriaan, kebahagiaan, pinaringan saras sampai dalam keselamatan. Iya, saya matur pada beliau, boleh lenggah ini dikira nagih, mumpung tidak lenggah di sini, baru ngetreki kondur putrani. Kemudian juga ada Bu Bedir Kaning Tias SPD, kemudian ada kolaborator juga Bu Dita dan Ibu Ervina yang kemarin sudah ujian PPG ya Bu Ervina. Oh baru kongre, sudah ujian kongre, mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan ya. Kamu mulai dengan Ibu, bikinnya apa? Kemudian kayak segera lulus PPG, itu baik. Ibu Bapak yang kami hormati, saya perlu matur di sini kaitannya dengan diseminasi praktik baik ini nih, karena saya dari jauh saja. Ibu Bapak, ada beberapa hal yang perlu saya matur pada panjenengan dan ini terkait dengan ciri khusus karakteristik kami di pembelajaran bahasa Indonesia, bahwa praktik baik ini kami fokuskan terlebih dahulu sesuai dengan hasil rapat untuk pembelajaran yang kelas 7. Pembelajaran yang kelas 7 gitu nih. Jadi pembelajaran kelas 7 saat ini yang ramai dibingungkan gaungnya adalah P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, bagaimana kami mata pelajaran bahasa Indonesia mampu menguatkan profil pelajar Pancasila ini dalam pembelajaran? Ini kami nanti akan matur di sana, termasuk Ibu guru model juga akan memaparkan sedikit nanti, termasuk juga bagi Bapak yang melaksanakan kegiatan supervisi pembelajaran. Jadi penerapan kami ini adalah pada teks prosedur Ibu Bapak. Saya matur di sini karena guru model kami Ibu Pratiwi Widi Astuti
dilaksanakan alokasi waktu 6 jam pelajaran di minggu ini semester 1 tahun pelajaran 2003-2024 dilaksanakan di kelas 7 pada aspek elemen berbicara atau presentasi. Jadi mata pelajaran kami bahasa Indonesia itu di kurikulum Merdeka yang sebelumnya kemarin di kurikulum 2013 basis kami itu adalah pembelajaran berbasis teks. Sedangkan di KBK kurikulum berbasis kompetensi sebelum munculnya kurikulum 2013 adalah pembelajaran berbasis 4 keterampilan berbahasa. Jadi ada menyimak atau mendengarkan, ada membaca, kemudian ada berbicara, lalu ada menulis. Yang keterampilan reseptif itu yang mudah itu hanya membaca dan mendengarkan. Karena modalnya kalau membaca ya cukup mata, kalau mendengarkan cukup telinga. Tapi kalau keterampilan aktifnya adalah menulis dan berbicara. Berbicara itu ya berarti perlu indera, termasuk juga untuk menulis perlu karya. Maka dari itu ini masuk kategori yang keterampilan aktif berbahasa. Lah pada kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu, ternyata di kami mata pelajaran bahasa Indonesia karakteristiknya adalah memadukan ya berbasis 4 keterampilan berbahasa sekaligus juga berbasis teks. Sehingga capaian pembelajaran pada kompetensi yang diajarkan di minggu ini di kelas 7 berdasarkan jabaran materi NGMP adalah kaitannya dengan teks prosedur sampai pada aspek berbicara dan presentasi. Jadi ada 4 keterampilan berbahasa yang dulu di KPK itu, tetapi ada perubahan. Kalau dulu mendengarkan, sekarang menyimak. Kalau dulu membaca, sekarang membaca dan memirsa. Mengapa membaca dan memirsa? Karena membaca itu lewat tulisan, kalau memirsa itu lewat tayangan gambar. Jadi memirsa itu juga masuk kategori membaca. Kemudian berbicara dan mempresentasikan. Mengapa kok ada mempresentasikan? Karena selain berbicara, ada satu aspek khusus yang itu pada anak-anak sekolah, setelah diskusi biasanya dulu di KPK adalah menyampaikan atau melaporkan hasil diskusinya. Sehingga aspek keterampilan aktif ini selain berbicara ditambahi dengan mempresentasikan. Kemudian aspek yang keempat adalah menulis. Pada 4 aspek keterampilan ini Ibu Bapak, dalam minggu ini di pembelajaran kelas 7 masuk pada CP, capaian kompetensi pada kompetensi berbicara dan mempresentasikan ini pada teks prosedur dari Bapak Ibu. Kemudian mengingat kembali kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, ini sekadar mengingatkan saja Ibu Bapak. Di sana ada 6 yang mulai dari bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yang pertama. Yang kedua kreatif, yang ketiga mandiri, yang keempat jujur, yang kelima percaya diri, dan yang keenam bertanggung jawab. Dari 6 profil pelajar Pancasila ini Ibu Bapak, ada elemen kunci yang digunakan sebagai dasar pembelajaran mata bahasa Indonesia kelas 7 pada minggu ini, di mana di sana materi elemennya adalah tentang teks prosedur dengan tema proses kerja PDAM dalam mengolah air dari sungai atau waduk menjadi air bersih. Nanti peserta didik diberikan kesempatan untuk bisa mengeksplorasi informasi itu pada teks prosedur secara lebih bebas, lebih leluasa. Apa saja sarana dan prasarananya melalui buku tulis, alat tulis, gawai itu gadget nih, gawai itu HP Android, bisa laptop, bisa tablet, ada telepon genggam juga, lalu butuh jaringan internet juga, proyektor atau LCD, buku teks kelas 7, buku guru kelas 7, kemudian juga kamus besar bahasa Indonesia yang edisi kelima. Kemudian model pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran kemarin di hari Rabu pada saat disupervisi adalah discovery learning, merujuk pada model pembelajaran yang sudah dirujuk di kurikulum Merdeka. Materi esensialnya adalah teks prosedur, yaitu aspek elemen berbicara dan presentasi di depan kelas dalam bentuk kelompok. CP yang selama ini kita pahami Bapak Ibu, CP itu berupa paragraf, berupa alinea, dan begitu luasnya
sehingga kita tidak bisa menyamakan konsep materi esensial. Panjang umur kita akan doakan, selamat panjang umur, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Alhamdulillah, matur suwun Pak JP sudah diingatkan. Begitu Rauh Benda yang nanti. Jadi karena CP ini begitu luas Bapak Ibu, maka saat diimplementasikan di sekolah itu pasti beda-beda, kecuali ada pemahaman materi dasar, esensi materi yang itu disamakan di jenjang MGMP Kabupaten, sehingga terjalinlah satu materi yang sama. Baik Bapak Ibu, di sana dipahamkan beberapa hal, dan salah satunya yang biru ini memperjelas yang hitam saja. Jadi di sana secara lebih khusus di sini proses kerja PDAM dalam menjernihkan air secara tersurat maupun secara tersirat. Tersurat itu langsung di teks itu ada kalimatnya. Kalau tersirat itu adalah makna yang terselip di dalamnya yang kita bisa tahu setelah kita baca secara keseluruhan. Kalau kita tidak baca secara holistik, secara keseluruhan ya nggak bisa untuk bisa menentukan itu. Baik, Ibu Bapak, kalau kita bicara tentang elemen berbicara atau mempresentasikan ini sebetulnya secara umum baik teks non fiksi maupun fiksi semua total. Tapi kita nanti akan masuk pada teks non fiksi. Kenapa? Karena kita bicara tentang topik PDAM. Kalau fiksi kan kayaknya dengan karya sastra gitu nih. Lanjut. Tujuan pembelajarannya ada dua. Satu, mampu memahami informasi. Yang kedua, mampu menggunakan sumber informasi lain itu untuk menilai akurasi data, sekaligus membandingkan informasi pada teks produk yang akhirnya itu dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint presentasi. Asesmen yang dilaksanakan 2 kali oleh guru model. Ini mengapa saya tidak memberikan kesempatan guru model untuk matur secara keseluruhan, nanti malah guru modelnya maturnya panjang dan lama kayak coki-coki. Nanti guru model akan saya beri kesempatan saja untuk refleksi saja, jadi berbagi. Saya moderator pengantar materi, setelah ini nanti supervisor pembelajaran yang menyampaikan materi, lalu guru model, lalu saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua. Yang jelas paparan kita 12-29,5 menit selesai. Itu saja, tidak mengurangi hak jenengan. Ada asesmen diagnostik kognitif Bapak Ibu. Jadi beberapa pertanyaan pemantik ini sudah disampaikan kepada siswa sebelum KBM dimulai. Jadi yang namanya kegiatan pertanyaan pemantik ini untuk memancing siswa untuk bisa bereksplorasi lebih jauh. Pahamkah dia dengan materi ini? Yang kedua, asesmen formatif, gunanya pada penilaian elemen berbicara dan mempresentasikan ini. Jadi penugasan dengan bentuk LKPD. Lalu bagaimana nanti kok bisa menguatkan karakter profil pelajar Pancasila Pak? Nanti biar disampaikan oleh guru model. Saya hanya matur yang secara global saja. Ini LKPD-nya. Lalu ada pemahaman bermakna di sana. Yang pertama bahwa keterampilan informasi di teks prosedur itu nanti adalah menguatkan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua, peserta didik nanti sesuai dengan tujuan mampu menilai akurasi dan kualitas data, sekaligus membandingkan sumber informasi dari berbagai sumber informasi yang kemudian ditayangkan dalam bentuk PowerPoint presentasi. Kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup itu nanti akan dipaparkan secara singkat saja oleh guru model. Baik, setelah ini mohon tolong operator untuk membuka kaitannya dengan instrumen supervisi pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin oleh Bapak Saryanto SPD pada pembelajaran Ibu Pratiwi di SPD, dan format yang kami gunakan ini adalah format warisan dari Ibu Sumiati SPD yang mudah-mudahan itu masih berkenan digunakan sampai saat ini, atau mungkin bila mana nanti ternyata format supervisi pembelajaran itu sudah tidak relevan kemudian perlu diganti, maka nanti kemarin diusulkan oleh Pak Sunarno agar berkoordinasi lebih jauh dengan pengawas pembina di SMP Negeri 1 Wonogiri. Terkait hasil supervisi pembelajaran kemarin, saya persilahkan yang terhormat Bapak Saryanto untuk memaparkan
hasil supervisi yang panjenengan laksanakan pada kelas pembelajaran teks prosedur di kelas 7 oleh Ibu Pratiwi Widi Astuti. Silakan. Setelah ini nanti waktu saya berikan kesempatan kepada Ibu Guru Model, mohon persiapan bisa di depan juga untuk bisa memaparkan sedikit pada poin-poin apa penguatan profil pelajar Pancasila itu sekaligus refleksi pembelajaran. Monggo Pak Saryanto. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Dr. Suparman PD, Kepala SMPT Satuan Negeri, serta Bapak Ibu Guru yang saya hormati, akan kami sampaikan hasil observasi aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Pratiwi Widi Astuti SPD ketika menyampaikan materi tentang teks prosedur. Sebagai awal sebelum saya sampaikan secara keseluruhan bahwa biasanya kalau kita melakukan observasi itu kadang-kadang dilihat hasil akhirnya dulu baik. Pokoknya di sini sebenarnya baik biasanya yang kami lakukan itu seperti itu. Tapi ini tidak seperti itu karena semua saya lakukan sesuai dengan apa yang saya amati. Yang pertama, di bagian identitas saya kira tidak masalah. Ada 3 hal. Yang pertama pendahuluan, semua indikator yang ada di pendahuluan saya lihat semua ada, jadi nilainya 4. Kemudian pada kegiatan inti itu yang pertama menggunakan metode pembelajaran itu ada 4 indikator yang terlihat saya lihat. Yang kedua menggunakan media pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik mata pelajaran bisa mencapai dan sarana pendukung itu saya nilai 3 karena ada 1 media pembelajaran yang indikatornya tidak terpenuhi, yaitu yang C kompetensinya. Kemudian untuk memfasilitasi peserta didik itu semua ada, melihat, menyimak, mendengar, membaca. Memfasilitasi peserta didik untuk mendengarnya itu juga semua terlihat. Kemudian yang ke-9, memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan informasi itu indikator yang mencoba atau eksperimen itu yang menurut saya masih belum terlihat. Kemudian yang ke-10 kegiatan penalar itu yang mengasosiasi juga belum. Dan 11 ketika memfasilitasi peserta didik untuk kegiatan komunikasikan melalui menyampaikan pertanyaan menanggapi menyimpulkan itu yang mempertahankan yang belum terlihat. Dan 12 itu indikator yang pokoknya masih ada 1. Yang ke-14 menggunakan sumber belajar itu 1 indikator yang belum media sudah, narasumber sudah, lingkungan fisik, lingkungan alam, sosial, budaya yang menurut saya belum terlihat, itu yang ke-4. Kemudian 15 sudah semua, 16 juga sudah ada 5 indikator lebih. Percaya diri mungkin yang belum, jadi tapi sudah ada 5. Kemudian yang ke-17 bagian inti sudah semua terpenuhi. Terakhir penutup yang belum terpenuhi itu tidak ada. Semua sudah ada 4 indikator yang tercapai. Dan catatan nilainya 78 kali 8 bagi 84 kali 192 itu termasuk A.
maaf bukan karena beberapa lebih tua dari saya, lebih senior dari saya, tapi kenyataannya memang bagus. Jadi nilainya yang saya berani mengatakan itu 3,92 dengan catatan ada beberapa siswa yang kurang aktif, sebenarnya bukan tidak aktif, kurang aktif mengikuti pelajaran sehingga guru harus lebih bisa membuat siswa yang kurang aktif tadi menjadi lebih aktif, misalnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik atau yang lain. Saya kira dari supervisor saya Saryanto demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau salah. Terima kasih. Kembali ke Pak Sediono. Terima kasih kepada Pak Sandiaga SPD selaku supervisor pembelajaran pada hari Rabu kemarin. Nah, ini intinya Bapak Ibu. Saya nanti masuk pada luarnya. Sekarang praktek di dalamnya. Guru praktik akan guru model akan menjelaskan pada panjenengan pada poin apa karakter profil pelajar Pancasila bisa dikuatkan pada pembelajaran teks prosedur ini, khususnya di PDAM pengolahan penjernihan air. Kemudian yang kedua sekaligus nanti refleksi. Pada saat kami pembelajaran di Tauto Foundation itu paling tidak mengikuti menjawab 3 pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, pengalaman baru apa yang Anda peroleh pada saat mengajar? Yang kedua, kelemahan kekurangan apa yang Anda rasakan pada saat mengajar? Dan yang ketiga, bila mana diberi kesempatan untuk mengulang kembali mengajar di kelas itu, apa yang akan Anda laksanakan? Betul begitu ya Pak Narno, Pak Agus Rudi. Jadi ya, refleksi itu sangat penting karena itu menjadi introspeksi seorang guru, apa kekurangan kelebihannya, sehingga nanti saat andai kata diterapkan di kelas yang lain, kekurangan kelemahan kekhilapan itu akan bisa dipenuhi. Monggo, waktu saya aturkan kepada yang terhormat Ibu Pratiwi Astuti SPD untuk berkenan memaparkan penguatan profil pelajar Pancasila sekaligus refleksi guru. Disilakan. Terima kasih untuk tim yang banyak sekali memberikan pengarahan kepada saya secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru SPD 1 Wonogiri, dan yang terhormat Bapak Dr. Adi Suparno FPD selaku Kepala SMP 1 Wonogiri. Terima kasih untuk praktik baik yang sudah dipaparkan oleh Pak Siro tadi. Saya tinggal memberikan suatu penguatan dengan penyampaian refleksi pada siswa, di mana di dalam praktik baik ini ada beberapa hal refleksi yang tersampaikan pada anak. Itu ada 5, dan masing-masing refleksi itu menyangkut tentang nilai-nilai profil pelajar manusia. Itu yang refleksi siswa. Saya baca aja untuk refleksi siswa. Itu ada 5 refleksi, yaitu menyangkut bagian mana yang menurut paling sulit dalam pembelajaran yang saya sampaikan. Itu dimana anak diberikan suatu refleksi tentang kejujuran dan tanggung jawab. Kemudian nomor 2, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Ini dalam profil pelajar Pancasila kalian jujur dan mandiri. Kemudian nomor 3, kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pembelajaran ini? Itu adalah nilai-nilai kejujuran dan bertanggung jawab. Kemudian nomor 4, jika kamu memberikan nilai berupa angka, itu ketika itu angka 1 sampai 5, itu nilai elemen profil pelajar Pancasila adalah jujur, percaya diri, dan bertanggung jawab. Kemudian untuk refleksi kelima, bagaimana dari pembelajaran ini yang paling menyenangkan? Ini secara jujur anak-anak menyampaikan pembelajaran yang paling menyenangkan di dalam proses pembelajaran yang saya sampaikan. Ada 4 refleksi yang dikerjakan oleh anak-anak dalam kelompok tersebut. Oke. Kemudian untuk refleksi,
sesuai dengan arahan Bapak Sirono dengan pertimbangan dari Pak Sunarno dan Pak Rudi tentang 3 pertanyaan lembar refleksi guru setelah proses pembelajaran. Gimana? Yang pertama, pengalaman baru apa yang Anda rasakan saat mengajar tadi? Ini karena begitu luasnya, saya akan bacakan apa yang saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenal dan memahami karakter peserta didik, di mana peserta didik itu kelas 7 yang baru saja masuk di SMP Negeri 1 Wonogiri. Jadi pengenalan proses pembelajaran dengan penyesuaian dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama, di mana mereka adalah peserta di SD. Dari asal mereka belajar, kemudian diterima di SMP Negeri 1 Wonogiri lewat beberapa jalur yang berbeda dan beragam, sehingga mereka mempunyai karakter dan kemampuan belajar yang beragam. Dan akhirnya mulai terlihat masing-masing peserta didik lewat proses belajar di sekolah dengan cara mengamati dari masing-masing pribadi, masing-masing karakter peserta didik. Kemudian adanya antusias peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan menanggapi materi pembelajaran yang saya sampaikan tentang teks prosedur, karena saya membahas tentang teks prosedur, dan keingetahuan peserta didik sampai tentang teks prosedur yang akan dijadikan materi presentasi, yaitu tentang pengolahan air yang ada di PDAM yang berasal dari air tentang Waduk Pecamungkur. Ini saya pertimbangkan karena kearifan lokal, dialirkan ke Sungai Bengawan Solo dan kemudian ditampung di PDAM yang akan diproses menjadi air bersih yang layak dikonsumsi oleh masyarakat Wonogiri. Ya. Di mana hal itu merupakan pengalaman baru bagi mereka, dan mereka bahkan menyatakan kalau kita berkunjung ke PDAM bagaimana ya Bu? Nah, ini adalah antusias mereka, bahkan pengen untuk dapat menyaksikan langsung ke PDAM untuk proses penjernihan air bersih layak konsumsi. Kemudian kelemahan apa atau kekurangan apa yang Anda rasakan saat mengajar? Kelemahan dan kekurangan yang saya rasakan saat mengajar adalah penguasaan dalam pengenalan terhadap peserta didik secara individu dalam mengenal karakter, sehingga dapat menyampaikan materi pembelajaran saya lakukan secara klasikal menyeluruh. Hal ini saya lakukan karena menganggap bahwa semua peserta didik yang sudah diterima di SMP Negeri 1 Wonogiri adalah peserta didik yang mampu menerima pembelajaran dan yang sama kemampuannya. Mereka dapat cepat menerima dengan baik setiap materi yang tersampaikan. Maka kita perlu mengadakan pemahaman dengan mendekatkan pendekatan pada peserta didik yang kurang dalam penerimaan materi belajar di kelas, baik itu secara individu maupun secara klasikal. Kemudian refleksi yang ketiga, bila mana diberi kesempatan lagi untuk mengulangi proses pembelajaran, apa yang akan Anda lakukan? Yang akan saya lakukan adalah memperbaiki apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan saya saat mengajar, dan mengembangkan ketika mengajar dengan penguasaan secara klasikal maupun individu secara individu pada peserta didik dengan proses pendekatan dan pengenalan, sehingga saya akan lebih tahu tentang karakter masing-masing peserta didik dalam proses pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu, maupun secara karakter peserta didik sesuai perkembangan usia mereka masing-masing secara individu, baik karakter mandiri, ketakwaan, kemandirian, tanggung jawab, disiplin, dan perkembangan jiwa sesuai usia peserta didik. Sehingga kita sebagai guru lebih mengenal karakter peserta didik kita dan dapat memberi penguatan dan motivasi untuk lebih semangat dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Untuk mengakhiri apa yang saya sampaikan, ada sedikit pantun.
Karena saat ini cuaca kita musim kemarau sangat panas. Saya berikan sedikit pantun. Cuaca Wonogiri panas terik. Semoga disegerakan turun hujan. Kita semangat untuk praktik baik, pembelajaran jadi tidak bosan. Yang kedua, tekan dijual warung Mbak Tati. Minum airnya badan jadi segar. Dengan pembelajaran praktik baik, siswa semangat untuk belajar. Terima kasih. Saya serahkan kembali pada Asyira selaku moderator. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru yang berbahagia, Ibu Ratni Widiawati sudah memaparkan. Terima kasih Bu Uci. Panggilan saya kami beliau Bu Uci. Baik, monggo masukan saran dari Bapak Ibu pengampu mata pelajaran yang lain bahwa ternyata dari satu aspek saja berbicara dan mempresentasikan itu sudah mampu menguatkan P3 profil pelajar Pancasila pada kegiatan implementasi pembelajaran. Jadi P5 itu selain kegiatan di P5, ternyata profil pelajar Pancasila itu juga bisa diinputkan pada pembelajaran yang nantinya itu dikuatkan pada setiap materi pembelajaran di mata pelajaran masing-masing. Itu inti dari praktik baik yang kami paparkan, bahwa dengan kegiatan aspek berbicara dan mempresentasikan teks prosedur, beberapa profil pelajar Pancasila mampu dikuatkan pada pembelajaran itu. Monggo saran masukan dari Bapak Ibu guru sangat kami harapkan. Dipersilakan. Mungkin 12:28 masih ada waktu 1,5 menit, tenang saja. Terima kasih Pak Haryanto. Baik, oke. Berarti kira-kira kami akhiri dengan begini. Kami MGMB Bahasa Indonesia Spensa menyatakan dengan sesungguhnya bahwa presentasi diseminasi praktik baik pembelajaran mapel Bahasa Indonesia Spensari saat ini adalah bentuk peningkatan kompetensi GTK sebagai salah satu pertanggungjawaban bos kinerja. Hal lain mengenai kekurangan dan kekeliruan yang ada akan kami revisi sebagaimana mestinya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tawaran 7 Oktober 2023 atas nama MGMB Spensa Mas No. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan Bapak Bapak. Terima kasih dari tim MPLB Bahasa Indonesia yang sudah menyampaikan diseminasi praktek baik untuk refleksi pembelajaran di kelas yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Ibu KPI. Luar biasa ya. Sekali lagi kami sampaikan apresiasi kepada setinggi-tingginya kepada tim MPLB Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu tolak ukur bagi mapel yang lain untuk besok